الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita. Sekarang kita masuk bab Kitabus Shalah, bab tentang masalah salat. Yang pertama, babul mawaqit, tentang waktu-waktu salat, batasan-batasan waktu salat. An Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala waqtu dhuhri idza zalatis syamsu. Yang pertama, waktu zuhur itu apabila matahari tergelincir. Kalau matahari sudah di atas kepala, geser ke barat sedikit saja, ada bayang-bayang di sebelah timur, itu sudah masuk waktu zuhur. Tapi kalau masih waktu di atas kepala, bayang-bayang belum ada, matahari pas di atas langit, belum masuk waktu zuhur. Jadi waktu zuhur itu masuk ketika matahari idza zalat, apabila sudah bergeser, tergelincir. Sampai kapan? Wa kana dhillur rajuli katulihi. Sampai bayang-bayang seseorang itu, Pak. Bayang-bayang seseorang sama dengan panjang bayang-bayang sama dengan tinggi orang. Itu batas akhir waktu zuhur. Cuma nanti dalam mazhab Syafi'i, Pak, ada tambahan dhilluz zawal. Dhilluz zawal itu, Pak, kadang-kadang matahari itu tidak pas di atas kepala, Pak. Ketika ada di tengah langit, agak ke utara atau agak ke selatan. Ketika matahari ada di atas kepala, itu ada bayang-bayang. Kalau di utara, bayang-bayang di selatan. Kalau di selatan, bayang-bayangnya ke utara. Tambahkan bayang-bayang itu akhir waktu zuhur. Jadi umpamanya ini tiang tingginya 35 cm, Pak. Kalau bayang-bayang sudah panjangnya 35 cm, itu akhir waktu zuhur. Kalau sudah lebih sedikit, Pak, masuk waktu asar. Jadi waktu zuhur itu, Pak, akhir waktu zuhur itu adalah awal waktu asar. Malam yahduril asr, selama belum datang waktu asar. Wa waktul asri, waktu asar tadi itu, Pak, ketika tinggi bayang-bayang sama dengan barang, itu adalah awal waktu asar. Sampai kapan? Malam tasfarra asyamsu, selama matahari belum menguning. Kalau sudah menguning, Pak, itu akhir waktu asar. Itu istilahnya, Pak, waktu ikhtiar. Artinya orang kalau tidak ada apa-apa, Pak, nggak ada kesibukan apa-apa, atau tidak terkepepet, Pak, dia tidak boleh mengakhirkan waktu asar sampai matahari kuning. Matahari kuning itu, Pak, kalau kita berdiri, tinggi matahari sama dengan kita. Kadang-kadang, Pak, kalau kita di sawah, Pak, kalau kita berdiri, tinggi kita sama dengan matahari. Itu kuning, Pak, cahayanya kuning sekali. Itu akhir waktu asar. Akhir waktu asar. Kalau darurat, Pak, ntar lagi kalau kita bahas nanti, Pak, nanti di akhir, Pak, itu ada waktu darurat istilahnya.
Wa waktu salatil maghrib, waktu salat maghrib malam yaghibis syafaq, selama cahaya merah yang ada di ufuk barat belum hilang. Matahari terbenam, Pak. Ketika matahari terbenam, cahaya warnanya apa, Pak? Putih dulu, Pak, ya. Bis putih, kuning, baru terakhir merah. Kalau sudah merah itu hilang, Pak, warna barat dan utara sama, sudah masuk waktu isya. Dan itu pendek sekali sebenarnya, Pak. Masanya sangat pendek. Karena itu pada dalam mazhab Syafi'i, maghrib cuma punya satu waktu. Hanya cukup orang untuk azan, iqamah, azan, wudu, azan, kemudian dia iqamah, nutup aurat, sholat maghrib, kemudian tambah sholat ba'da maghrib 2 rakaat, habis waktu maghrib. Itu dalam mazhab Syafi'i, Pak. Jadi biasanya, Pak, kalau di kampung-kampung itu, Pak, itu ada orang, Pak, nggak lama setelah berbuka, Pak, tiba-tiba dia adzan isya. Ada itu, Pak. Saya punya tetangga dulu seperti itu. Orang-orang tuh gerutu, Pak. Ini kok baru maghrib, baru selesai buka, sudah adzan isya. Itu yang dipegang itu, Pak. Jadi waktu maghrib dalam mazhab Syafi'i itu pendek sekali. Hanya cukup untuk bersuci, adzan, menutup aurat, iqamah, sholat maghrib, kemudian tambah sholat 2 rakaat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang rajih, Pak, selama cahaya yang di barat itu masih, yang merah itu belum hilang, berarti waktu maghrib masih ada. Kalau sudah habis cahaya merah yang ada di barat, sudah masuk waktu isya. Wa waktu sholatul isya, lah ini, Pak. Ini yang banyak orang Pak. Banyak orang lalai dengan waktu ini, Pak. Wa waktul isya. Dan waktu isya ila nisfil lail awsat, sampai setengah malam pertama. Jadi waktu isya itu sampai setengah malam pertama. Malam itu, Pak, terhitung sejak terbenam matahari. Akhir malam dihitung sampai terbitnya fajar. Seandainya matahari itu terbenam jam 5.30, kemudian fajar terbitnya itu jam 4, berarti berapa jam, Pak? 10 jam, Pak, ya? 10 jam. Bagi 2, Pak. Bagi 2. Berarti 5 jam. Jadi dari jam 5.30 ditambah 5 jam, berarti jam berapa? Setengah 11. Itu, Pak. Itu akhir waktu isya. Itu akhir waktu isya. Nabi mengatakan, wa waktu sholatul isya ila nisfil awsat, sampai setengah malam pertama. Wa waktu sholatil subhi, waktu sholat subuh min tulu'il fajri malam tatlu'is syams. Waktu subuh itu sejak terbitnya fajar malam tatlu'is syams, selama matahari belum terbit. Artinya kalau sudah matahari terbit, Pak, habis waktu subuh. Jadi hadis sahih riwayatnya Muslim. Jadi Nabi mengatakan, Pak, pertama waktu zuhur. Waktu zuhur itu, Pak, ketika matahari sudah mulai bergeser, tergelincir. Sampai kapan? Sampai tinggi benda, panjang bayang-bayang sama dengan tinggi benda. Dan itu adalah awal waktu asar. Waktu asar sampai kapan? Sampai matahari warnanya menguning. Warnanya menguning. Kemudian waktu maghrib, sejak terbenam matahari sampai kapan? Sampai warna mega merah di sebelah barat hilang. Kalau sudah warna mega merah hilang, masuk waktu isya. Waktu isya sampai kapan? Dalam hadis ini, Pak, Nabi mengatakan ilan nisfil lailil awsat, sampai setengah malam, Pak. Setengah malam pertama itu adalah akhir waktu isya. Kemudian walahu min hadithi Buraidah fil asr wasyamsu bayda nakiyah. Saat matahari waktu asar itu
ketika cahaya matahari masih berwarna putih bersih. Dalam riwayat lain wasyamsu murtafi'ah, dan matahari masih tinggi. Hadis berikutnya, wa an Abi Barzata al-Aslami radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asra. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar. Thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah. Setelah salat asar, salah seorang dari kami itu pulang ke rumahnya di ujung kota Madinah. Wasyamsu hayyatun. Saat itu matahari masih cerah, masih hidup, masih tinggi, Pak. Cahayanya masih putih. Wa kana yastahibbu ayyu akhira minal isya, dan Nabi itu sangat senang mengakhirkan salat Isya. Jadi salat Isya itu, Pak, itu sunnahnya agak diakhirkan. Nabi mengatakan, seandainya aku tidak memberatkan umatku, ini adalah waktu Isya. Saat itu, Pak, Nabi mengakhirkan Isya sampai sahabat itu nunggu sholat, ada yang ketiduran, sampai manduk-manduk kepalanya. Karena waktu itu Nabi ada tamu. Setelah selesai sholat, Nabi mengatakan, seandainya aku tidak memberatkan umatku, ini adalah waktu Isya yang paling afdal. Wa kana yakrahun nauma qablaha wal haditha ba'daha. Nabi itu enggak suka tidur sebelum Isya dan tidak suka ngobrol setelah Isya. Bagian dari sunnah, Pak, kalau sudah selesai Isya tidur, biar bisa bangun malam. Sekarang kan habis Isya nonton TV. Nonton TV. Bahkan lebih parah, Pak, qiyam lail, bukan untuk sholat, nonton bola. Jadi kecanduan bolanya, Pak, sudah sampai pada tingkatan qiyamul lail. Iya. Jadi kalau tidak ada kegiatan, Pak, tidak ada hal yang bermanfaat, Pak, tidak ada sesuatu yang perlu kita lakukan pada Isya, afdolnya apa? Tidur. Biar nanti malam kita bisa bangun untuk melakukan sholat malam. Nah, itu para sahabat mengatakan, Nabi itu nggak suka tidur sebelum Isya dan nggak suka ngomong-ngomong setelah Isya. Wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifur rajulu jalisahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat subuh ketika seseorang setelah salam, Pak, dia tahu di kanannya siapa, kirinya siapa. Kelihatan, Pak. Berarti sampai apa? Jelas. Sampai jelas. Jadi Nabi itu, Pak, kalau sholat subuh itu panjang yang dibaca, Pak. Nabi itu, Pak, kalau yang dibaca ayatnya panjang-panjang, yang dibaca 60 ayat satu rakaat. Kalau ayatnya pendek-pendek, yang dibaca 100 ayat. Jadi Nabi itu, Pak, kalau sholat subuh antara 60 sampai 100 ayat. Kalau ayatnya panjang-panjang bacanya 60, kalau pendek-pendek kira-kira 100 ayat. 60. Kalau Al-Baqarah itu, Pak, 60 ayat itu 2/5 juz. 2/5 juz. Kemudian wakana, di sini, Pak, Abu Barzah mengatakan wakana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh yaqra'u bisittina ilal mi'ah. Nabi itu kalau salat subuh yang dibaca antara 60 sampai 100 ayat. Jadi kalau ayatnya panjang-panjang, Pak, yang dibaca berapa ayat? 60. Kalau sedang-sedang mungkin 70 80, Pak. Tapi kalau pendek-pendek ayatnya 100 ayat. Yang dibaca 100. Kalau sekarang, Pak, orang sholat subuh itu, orang sholat, Pak, bacaan 40 ayat, Pak. Besok nggak jamaah lagi orang-orang. Nabi itu, Pak, kadang-kadang kalau ngimami sholat yang dibaca sofat, Pak. Sholat sofat. Kadang Zumar, kadang Al-A'raf. Pernah Nabi sholat malam itu, Pak, yang dibaca 3 surat, 1 rakaat. Bukan semua surat. Yang dibaca itu, Pak, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran.
Jadi nggak diurus sama Nabi. Al-Baqarah dulu, Al-Baqarah selesai masuk An-Nisa, An-Nisa selesai masuk Al-Imran. Jadi panjang Pak. Para sahabat dahulu itu Pak kalau sholat itu rakaatnya tidak banyak Pak, sedikit. Tapi panjang sholatnya. Rakaatnya tidak banyak, tapi sholatnya panjang. Kemudian Pak, generasi berikutnya itu untuk melakukan seperti sholat sahabat yang dahulu Pak, berat mereka Pak. Memanjakan rakaat, menyedikitkan rakaat, memanjangkan sholat. Itu berat mereka. Akhirnya mereka rubah Pak. Bukan mereka rubah Pak. Mereka tetap ingin sholat lama seperti sholatnya para generasi pertama. Cuma kalau langsung panjang seperti generasi pertama itu berat. Akhirnya mereka Pak, sholatnya rakaatnya pendek-pendek tapi banyak. Ada 40 rakaat, 36 rakaat. Itu sahih Pak riwayatnya. Ada yang memang masalah Pak, riwayatnya masalah. Ada yang maksud ada dhaif. Tapi para ulama Pak banyak menukil bagaimana sholatnya ulama-ulama terdahulu. Jadi generasi pertama itu Pak rakaatnya sedikit tapi panjang-panjang. Utsman itu Pak kalau sholat malam kadang 1 rakaat dia Pak. Tapi yang dibaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas 1 rakaat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi dia itu Pak kadang-kadang sholatnya itu satu rakaat cuma. Tapi yang dibaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau sekarang Pak yang dibaca An-Nas. Habis Al-Fatihah langsung An-Nas. Yang dibuka pembuka dan penutup. Subhanallah Pak. Sebenarnya Pak untuk masalah sholat Pak, sholat yang paling Allah suka itu Pak sholat yang bagaimana? Tulul kunut. Sholat yang berdirinya lama. Itu yang paling Allah cintai Pak. Kalau sekarang kan enggak Pak, orang tuh maunya banyak tapi singkat. Akhirnya sholatnya kebut-kebutan. Ya untung aja sholatnya mereka sholat nggak pakai helm Pak. Kalau pakai jadi kalau sholat itu Pak, usahakan yang terbaik Pak. Sholat itu amalan yang paling Allah cintai. Karena itu Pak, karena sholat adalah amalan yang paling Allah cintai Pak, perbagus kalau sholat. Jangan sholat asal-asalan Pak, jangan. Kita Pak, yang kita harapkan pahala penuh apa pahala asal-asalan? Pahala penuh. Kalau kita ingin pahala penuh Pak, pahala yang sempurna, maka hendaklah kita mengimbangi perbuatan kita dengan harapan kita. Kalau kita ingin pahala yang sempurna Pak, maka amalan yang kita lakukan juga harus sempurna. Manusia itu zalim Pak. Dia itu maunya berbuat yang sangat buruk, menginginkan pahala yang sangat sempurna. Zalim manusia itu. Dia maunya sholatnya itu asal-asalan, secepat mungkin, tapi pahalanya ingin sebanyak mungkin. Jangan seperti itu Pak. Kita itu Pak hidup diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan huwallazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati. Untuk apa Allah menciptakan hidup dan mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Bukan yang paling banyak, bukan Pak, yang paling baik amalnya. Amalan itu Pak akan dikatakan baik kalau dilakukan ikhlas karena Allah yang pertama. Yang kedua, kalau sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan Pak sholat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Nabi mengatakan shallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nanti Pak di akhirat amalan yang pertama kali dihisab itu apa? Salat. Yang menjadi saksi akan kebenaran salat kita siapa Pak? Nabi. Kalau kita salat begini banyak Pak, Muhammad kamu ngajari dia salat seperti ini. Kalau Nabi bilang enggak, kita bilang apa? Muhammad, kamu ngajari umatmu sholat cepat. Enggak ya Allah. Kita mau bilang apa? Jangan macam-macam, Pak. Nanti masing-masing umat yang menjadi saksinya siapa? Nabinya. Oleh karena itu, Pak, nanti di akhirat Allah menceritakan, Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala menyidang umatnya Nabi Isa
Allah bertanya kepada Isa, Isa, apakah engkau memerintahkan umatmu untuk menyembah kamu dan ibumu? Karena mereka menyembah siapa? Isa dan ibunya. Wahai Isa, apakah engkau memerintahkan umatmu untuk menyembah kamu dan ibumu? Oh, subhanallah, subhanak, ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Kalau aku mengatakan hal itu, engkau sudah tahu. Yang aku ucapkan adalah apa yang kau perintahkan kepadaku. Subhanallah Pak, sama Pak. Kalau kita sholat Pak, kalau nanti sholat kita dihisab Pak, yang jadi saksi akan kebenaran sholat kita siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Pak, usahakan sholat kita sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar nanti kita di hadapan Allah ada hujjah Pak, ada hujjah. Bahwasanya kita telah berusaha untuk melaksanakan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bab ini Pak, bab salat berlaku untuk ibadah-ibadah yang lain. Karena Pak, dalam urusan haji Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah manasik haji kalian dari aku. Sama Pak, zakat, puasa harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan asal-asalan Pak, jangan asal-asalan. Karena sholat itu ibadah Pak, haji ibadah, puasa juga ibadah. Kita hidup diciptakan untuk beribadah. Nabi diutus untuk apa Pak? Ngajak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah cuma ngajak ibadah, tidak ngajari bagaimana cara ibadah? Enggak Pak. Nabi ngajak kita untuk beribadah kepada Allah, juga ngajari kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sesuai Pak dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa indahuma, hadis tadi Pak yang tentang masalah ketika Nabi selesai sholat asar, sahabat pulang ke rumahnya yang agak jauh Pak, matahari masih tinggi. Kemudian Nabi kalau sholat subuh sampai sampai seseorang tahu siapa di kanan kirinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca 60 sampai 100 ayat sholat subuh itu Pak, itu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa indahuma, dalam riwayat yang lain dari Bukhari dan Muslim, min hadits Jabir, dari hadits Jabir radhiyallahu taala anhuma, wal isya'u ahyanan yuqaddimuha. Nabi kadang-kadang kalau isya diawalkan, wa ahyanan yuakhiruha, kadang-kadang mengakhirkan. Idza ra'ahum ijtama'u ajjala. Kalau Nabi melihat di masjid Isya awal kok para sahabat sudah kumpul, ajjala. Nabi menyegerakan salat Isyanya. Wa idza ra'ahum abta'u akharu. Kalau Nabi melihat awal Isya kok sahabat masih banyak yang belum datang, beliau mengakhirkan waktu Isya. Wa subhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin. Dan subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ketika suasana masih gelap. Fajar sudah muncul tapi suasana masih gelap. Wali Muslim faqamal fajra hina insyaqqal fajru wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh ketika fajar sudah pecah. Artinya fajar sudah kelihatan. Wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Dan orang-orang Pak hampir enggak ngerti Pak siapa di hadapannya, enggak tahu karena suasananya masih gelap. Tapi beliau menyelesaikan salat subuh, seseorang sudah mengetahui, sudah melihat dengan jelas Pak siapa orang yang ada di kanan dan kirinya. Wa an Rafi' bin Khudayj radhiyallahu taala anhu qala kunna nusallil maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'ana belihi. Kami salat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayansarifu, setelah selesai salat, fayansarifu ahaduna, salah seorang dari kami la yubsiru mawaqi'ana belihi. Itu masih bisa melihat Pak tempat panahan anak panahnya. Artinya apa? Ketika selesai sholat maghrib,
berarti suasana masih agak terang, sehingga orang masih bisa melihat apa? Tempat jatuh anak panahnya. Kalau ada orang mana Pak nancep kan, dia masih bisa melihat tancapan anak panah dia. Artinya apa? Nabi menyegerakan sholat maghrib. Nabi menyegerakan sholat maghrib. Karena itu Pak, kalau di Muhammadiyah, teman-teman Muhammadiyah Pak, kalau dulu itu masih, kalau maghrib dan isya Pak, itu maghrib dan asar Pak, itu nggak ada Pak, nggak ada nunggu-tungguan Pak. Habis azan diam sejenak, langsung iqamah. Di sini masih pernah ada Pak, pernah ada Pak. Kalau dulu Pak, teman-teman Muhammadiyah, teman-teman di Surabaya itu Pak, di beberapa tempat susah merubahnya itu Pak. Jadi kalau sudah azan maghrib, langsung apa? Langsung iqamah. Karena apa? Karena Nabi itu menyegerakan asal-asalnya. Nabi menyegerakan sholat. Nabi menyegerakan Pak, tapi orang-orang yang sholat sebelum maghrib Pak, sholat sunnah sebelum maghrib di masa Nabi sangat banyak. Di masa Nabi sangat banyak. Kemudian hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin bil isya hatta dhahabat ammatul lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat malam. A'tama itu Pak, melakukan di malam hari. Hatta dhahabat ammatul lail, sampai sebagian malam itu sudah lewat. Saking akhirnya beliau mengakhirkan waktu isya. Summa kharaja fa shalla. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan salat. Wa qala, dan Nabi bersabda, innahu la waqtuha. Sesungguhnya ini waktu salat ini, la waqtuha, itu adalah waktu yang paling afdal untuk melakukan salat isya. Laula an asyqa ala ummati, seandainya waktu ini tidak memberatkan umatku. Lagi sekarang Pak ya, kalau umpamanya nanti isyanya diakhirkan Pak, orang-orang mungkin banyak nggak jamaah Pak, atau mungkin malah banyak yang tidak sholat. Diambil yang paling maslahat Pak. Kalau memang kita berada di sebuah lingkungannya paham sunnah, ngerti sunnah, dan mereka sangat semangat untuk melaksanakan sunnah Pak, bisa dilaksanakan Pak. Tapi kalau kira-kira kita ngambil afdol jadi fitnah Pak, 3 kalinya afdol Pak, ambil yang maslahat untuk mereka. Karena kadang-kadang Pak, kita disunahkan untuk meninggalkan yang sunnah. Kalau meninggalkannya melahirkan maslahat yang lebih besar. Dengan catatan Pak, ketika kita meninggalkan sebuah sunnah, apa? Melahirkan kemaslahatan yang lebih besar. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaddal harru fa abridu bis shalah. Kalau suasana siang sangat panas, fa abridu bis shalah, maka tunggulah waktu sampai agak dingin untuk melakukan salat zuhur. Jadi termasuk bagian dari sunnah Pak. Kalau cuacanya sangat panas sekali Pak, kita nunggu agak lama, biar cuacanya tidak terlalu panas. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Karena sangat panasnya suasana siang itu Pak, min fayhi jahannam, termasuk dari hawa panasnya neraka jahannam. Hadis sahih muttafaqun alaih. Wa an Rafi' bin Khudaij radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bis subhi. Maksudnya apa? Terangkanlah waktu subuh. Terangkanlah waktu subuh. Maksudnya apa? Bukan lakukanlah sholat subuh ketika sholat sudah sangat terang, bukan Pak. Tapi sholatlah kalian waktu subuh, panjangkan sholat kalian sampai suasana menjadi terang. Sebagai sunnah Pak, Nabi itu kan melakukan sholat waktu gholas. Waktu gholas itu Pak, ketika orang-orang belum bisa melihat
orang di kanan kirinya. Selesai sholat, sudah bisa melihat siapa yang ada di kanan dan kirinya. Sudah masuk pagi? Belum. Kenapa Nabi memerintahkan untuk lakukanlah sholat hingga terang? Maksudnya panjangkanlah sholat subuh kalian. Fa innahu a'zamu li ujurikum. Karena sesungguhnya memanjangkan sholat sampai waktu terang di waktu subuh itu, Pak, a'zamu li ujurikum, lebih besar pahalanya buat kalian. Tinggal berapa menit lagi, Pak? Sudah masuk nggih? Insyaallah Bang, cukup sekian ngaji kita pada hari ini. Ini sudah masuk hampir masuk waktu maghrib. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.